Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Sururudin dari Universitas Siber Asia, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait artikel yang saya buat yang berjudul Strategi Inovasi dan Peningkatan Daya Saing UMKM melalui penerapan bisnis model kanvas pada warung vanila seblak prasmanan. Selanjutnya, inilah profil warung vanila yang mengusung konsep prasmanan, sehingga customer yang datang di warung tersebut akan merasa puas, di mana mereka bisa memilih topping-topping yang akan diracik di dapur vanila ini. Kemudian, harganya pun tidak kalah murah. Selanjutnya, permasalahan yang ada saat ini adalah belum adanya model bisnis terdokumentasi, atau semuanya masih dengan secara konvensional. Selanjutnya, pada bagian abstrak, menjelaskan secara keseluruhan isi dari artikel ini secara ringkas, di mana ada kata kunci, yakni berupa bisnis model kanvas UMKM seblak digitalisasi strategi bisnis. Abstrak juga membahas sekilas terkait latar belakang, yakni UMKM seperti warung vanila ini berperan sangat strategis dalam perekonomian nasional. Kemudian pembahasannya, belum adanya strategi bisnis terdokumentasi secara sistematis tadi. Terdapat bagian tujuan, di mana analisis model bisnis menggunakan BMC, kemudian evaluasi potensi digitalisasi, metode yang digunakan yakni studi kasus kualitatif, kemudian mengungkapkan temuan, yakni kekuatan konsep yang unik, kemudian kelemahan distribusi terbatas, dan peluang digitalisasi. Pada bagian pendahuluan, ada paparan terkait infografis kontribusi UMKM di Indonesia di dalam perekonomian, di mana peran UMKM di Indonesia 99% pelaku usaha adalah UMKM. Ini diambil dari laman Kemenkop UMKM tahun 2025. Sementara penyerapan tenaga kerjanya sendiri mencapai 97% dan kontribusi di bidang PDB lebih dari 60%. Namun, ada tantangan tersendiri di dalamnya, yakni persaingan sektor kuliner membutuhkan inovasi dan strategi. Dari hal tersebut, memunculkan beberapa pertanyaan yang kemudian mendorong saya sebagai peneliti untuk melakukan sebuah penelitian ini atau mendalaminya, yakni sebagai berikut. Pertanyaan pertama, mengapa UMKM penting bagi pertumbuhan ekonomi? Kemudian, apa strategi yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam keterlibatan di bidang UMKM itu sendiri? Selanjutnya, di bagian tinjauan pustaka, di mana BMC adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan merancang model bisnis. BMC dalam kutipan Osterwalder dan Bittner tahun 2010 dikatakan bahwa BMC terdiri dari 9 elemen utama. Ada bagian yang disebut dengan segmen pelanggan, proporsi nilai, dan sebagainya. Dalam tinjauan pustaka ini, memang saya buat dalam bentuk kutipan-kutipan sesuai dengan yang diminta, yakni menggunakan style APA. Ada beberapa kutipan di dalamnya. Selanjutnya, dalam metode penelitian, yakni teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi langsung di lokasi usaha. Kebetulan ini terletak di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Kemudian mewawancarai pemilik usahanya. Kemudian studi pustaka melalui jurnal ilmiah, artikel, laporan UMKM, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik menganalisis data yaitu menggunakan deskriptif tematik berdasarkan 9 elemen BMC, triangulasi sumber untuk validasi berupa observasi, wawancara, dan literatur. Sementara
Keterbatasan di dalam artikel ini sendiri yaitu data primer terbatas, kemudian hanya fokus pada satu studi kasus, dan wawancara dilakukan secara informal. Catatannya sendiri terhadap artikel yang saya buat di sini yaitu, meski terbatas, penelitian ini memberikan gambaran awal strategi pengembangan UMKM berbasis digital. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan, di mana pembahasan dimulai membahas apa itu definisi dari bisnis model Canvas atau yang disingkat dengan BMC, kemudian keterlibatannya apa, dan di sini ada 9 elemen di dalam BMC. Yang pertama, segmen pelanggan, segmen proposisi nilai, kemudian saluran distribusi, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, mitra kunci, kemudian struktur biaya. Semua elemen-elemen ini bersinergi menjadi satu yang digunakan sebagai modal untuk memperkuat strategi bisnis yang akan dijalankan di dalam UMKM. Di dalam elemen-elemen tersebut, implementasinya yakni dari sektor segmen pelanggan. Di warung vanila sendiri sasarannya adalah pelajar, mahasiswa, pekerja muda, dan keluarga sekitar tempat tinggal. Kemudian proporsi nilai yang ada dalam bisnis ini dalam warung vanila memiliki konsep unik prasmanan seperti yang tadi disebutkan, dengan harga terjangkau dan pelayanan yang cepat. Ada juga elemen yang ketiga, saluran distribusi penjualan langsung offline, yaitu ini sangat berpotensi untuk dikembangkan, yaitu bekerja sama dengan GoFood dan platform Grab. Elemen berikutnya, hubungan dengan pelanggan, yaitu berinteraksi langsung dengan rencana digital melalui media sosial. Arus pendapatan, yakni penjualannya dilakukan secara langsung, dan ini bisa potensi membuka peluang ke arah catering. Selanjutnya, penerapan elemen yang terakhir di dapur vanila, yaitu sumber daya utama dengan resep yang kuat akan menciptakan cita rasa yang otentik. Kemudian ada lokasi bisnisnya yang strategis karena terletak di dalam perumahan perumukiman lakeside. Kemudian rencana sistem digitalisasi. Selain dari strategi BMC tadi, menggunakan analisis SWOT, di mana SWOT sendiri kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Strength atau kekuatan, yaitu dalam konteks dapur vanila ini memiliki konsep unik dengan harga terjangkau tadi. Kemudian kelemahannya atau weakness, yaitu belum ada digitalisasi. Kemudian ketergantungan jam buka fisik, seperti itu. Lalu peluangnya apa atau opportunity-nya, yaitu kolaborasi dengan platform-platform besar, yakni delivery, kemudian tren makanan pedas, kemudian influencer. Selanjutnya, di bagian ancaman atau threat, yaitu ada persaingan usaha kuliner yang sama-sama menjanjikan dengan metode yang sama, namun kreativitas yang akan membuktikan berbeda. Kemudian fluktuasi harga bahan baku. Itu adalah analisis dengan SWOT. Selanjutnya, strategi pengembangan digitalisasinya yaitu melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kemudian integrasi dengan GoFood dan Grab. Sistem manajemen digitalnya yaitu menggunakan inventory dan pemesanan secara online. Selanjutnya, dari segi kemitraan, yaitu menggunakan pemasok bahan baku lokal, kemudian komunitas UMKM, dan kolaborasi promosi tadi. Pada bagian simpulan, penelitian ini menganalisis model bisnis di warung vanila berpasanan dengan metode PMC dan menilai adanya peluang digitalisasi. Sehingga hasilnya bisnis ini sangat kuat dan relevan. Namun perlu ada perbaikan pada distribusinya, hubungan pelanggan, dan teknologi. Hal lain juga, bagian digitalisasi manajemen, kemudian kerjasama pengantar makanan, dan media sosial dinilai dapat meningkatkan daya saing yang berkelanjutan. Alhasil adalah ada rekomendasi dari peneliti, yakni memprioritaskan pengembangan saluran digital adalah hal yang sangat krusial. Kemudian
tips peningkatan pendapatan melalui catering atau paket event, karena di momen-momen tersebut dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Selanjutnya di bagian yang paling terakhir adalah daftar pustaka, di mana di sini sitasi atau kutipan dilakukan dengan style APA. Jika nama pengarang terdiri dari dua kata, nama belakang ditaruh di depan, kemudian diberi koma, lalu nama depannya justru disingkat. Selanjutnya ditulis tahun dalam kurung kurawal dan diberi titik, kemudian dilanjutkan dengan judul jurnalnya, kemudian dilanjutkan dengan halaman, seperti itu. Demikianlah pembahasan terkait artikel bahasa Indonesia yang saya buat. Semoga dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Adapun kekurangannya, mohon diberi saran dan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.